Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farizal. Ingin menanyakan sesuatu pada ayah guru. Sebenarnya siapakah orang yang beriman itu? Dan apa ciri-ciri orang yang beriman itu? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya kelihatannya sederhana ya. Siapakah orang beriman itu? Dan apa ciri-ciri orang yang beriman? Ini referensinya sangat luas. Bisa menggunakan kitab suci, bisa juga menggunakan dalil-dalil yang bernama hadis, bisa juga menggunakan pandangan-pandangan dari orang-orang bijak yang sudah mencapai tingkat kesadaran tertentu. Pertama tentu saja kalau ditanya siapa sih orang beriman itu? Yang ditanyakan orang. Siapa orang beriman? Saya akan memulai mundur dari belakang ya. Tidak dari depan, dari belakang. Kalau kita lihat hadis-hadis yang disampaikan Rasulullah, sudah tidak diragukan lagi kalau beliau kan orang yang sudah mencapai tingkat kedewasaan spiritual yang sangat sempurna. Beliau mengatakan, tidaklah termasuk orang yang beriman jika dia tidur nyenyak, sementara tetangganya nggak bisa tidur karena kelaparan. Perhatikan itu. Iman di situ tidak diwujudkan dalam bentuk ritual keagamaan, tapi justru diwujudkan dalam bentuk kepedulian sosial. Ini dibalik ya, dibalik. Saya bicaranya dari belakang, dari apa yang dikatakan oleh pendahulu-pendahulu kita. Tidaklah termasuk orang yang beriman jika dia lewat sebuah jalan, ada ranting, tidak dia singkirkan. Coba simpulkan ciri iman yang kedua. Berarti kaitannya dengan apa? Dengan kepedulian sosial. Bagaimana dia bisa menjamin keamanan bagi orang lain. Jadi ketika kita merasa bahagia, orang lain bahagia, dan kita juga menderita ketika orang lain menderita, itu sebetulnya sudah bukti bahwa sudah mulai ada rasa kemanusiaannya tumbuh. Itu iman. Saya belum bicara iman dalam konteks keagamaan. Tapi ini dalam konteks yang sangat umum yang disampaikan oleh para leluhur kita dalam dimensi sosial. Lalu ada kata-kata cinta tanah air sebagian daripada iman. Ada kan? Berarti ciri iman itu cinta tanah air. Jadi kalau orang yang merusak hutan, ya, mengganggu keseimbangan alam, tidak senang kepada tumbuh-tumbuhan, selalu merusak ekosistem, terumbu karang dirusak, gunung dirusak, itu sebetulnya ada tanda. Dan nanti secara formal kita bisa lihat di dalam Quran banyak sekali penjelasan bahwa ciri orang yang beriman itu ya memang tidak pernah membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan di bumi besar berasal dari kerusakan di bumi kecil sini. Orang yang rusak di sini, ya imannya rusak di dalam, itu pasti keluarnya rusak. Jadi orang yang suka membuat kerusakan di luar, sekalipun pengakuannya dia orang beriman, bisa jadi hanya pengakuannya saja. Di Quran kan ada kata-kata wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman. Padahal sesungguhnya mereka bukan orang yang beriman. Cuma enggak sadar. Gitu. Itu bahasa Quran ya, bahasa Quran. Ini saya masih mundur dari belakang. Contoh yang lain, kebersihan sebagian daripada iman. Itu hadis. Sering nggak melihat tulisan-tulisan seperti itu? Bahkan di WC-WC suka ada tulisan, kebersihan sebagian daripada iman. Apa sih tujuan tulisan itu? Hanya ingin mengingatkan bahwa orang beriman itu cirinya bersih. Jadi kalau senang yang kotor-kotor ya, mikir yang kotor-kotor, bicara yang kotor-kotor, melakukan yang kotor, cari rezeki yang kotor-kotor. Sekalipun dibungkus oleh sebuah pengakuan bahwa aku orang beriman, sebenarnya ciri itu kan tidak ada. Tahu nggak Bapak Ibu terasi? Tahu terasi nggak? Apa cirinya? Bau. Bahkan ibu kalau mencari terasi pasti dicium kan? Yang paling banyak baunya, yang paling nyengat baunya,
Dan biasanya itu paling digemari, sekalipun mahal dibeli kan. Padahal mungkin ya kadar ikan matinya lebih banyak kan. Tetapi itulah cirinya. Begitu hilang baunya, kan nggak berani menyebut itu terasi. Begitu hilang cirinya, kan hilang nama. Hati-hati loh. Begitu ciri hilang, nama juga hilang. Karena nama itu melekat, seandainya cirinya masih ada. Nah, dari semua yang saya sampaikan tadi itu, mohon maaf saya merujuk kepada orang bijak yang sangat saya kagumi. Sekelas Bunda Teresa misalkan, beliau mengatakan bahwa perenungan itu harus menghasilkan doa. Doa itu harus menghasilkan iman. Dan iman harus menghasilkan cinta. Cinta harus menghasilkan pelayanan. Pelayanan harus menghasilkan kedamaian. Puncaknya iman itu kedamaian. Saya kira kata-kata itu juga dilontarkan oleh para bijak yang lain. Puncaknya iman itu adalah kedamaian. Dan kapan orang menjadi damai? Ketika kita memberikan pelayanan dengan cinta. Jadi orang yang mau melayani orang lain dengan cinta, ya, memberikan pelayanan dengan keikhlasan, itu juga sudah tandanya iman. Jadi kalau saya urut tadi dari ciri-ciri iman yang disampaikan oleh para leluhur kita, apapun jenis keyakinannya, ternyata ada kemiripan. Kemiripannya apa? Iman itu harus membuat orang lain damai. Ada kata-kata lain dari Nabi Muhammad. Tidaklah dikatakan orang beriman jika tetangganya tidak nyaman dengan lidahnya. Kan kira-kira terminologinya sama, kedamaian. Makanya ada yang mengatakan ciri ahli surga itu rumahnya dirindukan tetangganya. Kan gitu. Nah, itu adalah wujud iman. Sekarang iman sendiri apa sih sesungguhnya? Kata iman itu apa sesungguhnya? Karena banyak yang salah kaprah juga ketika ditanya apa sih iman? Iman percaya. Hati-hati loh percaya. Percaya itu harus ada latar belakangnya. Bagaimana Bapak Ibu bisa percaya ya bahwa kopi itu rasanya pahit kalau belum pernah minum kopi? Cuman karena ada orang lain yang dipercaya minum kopi, kemudian kita percaya bahwa kopi rasanya pahit? Jangan buru-buru percaya sebelum kita mengalaminya. Karena percaya itu tahap pertama adalah mengalami. Tahap kedua adalah memahami. Apa yang dialami, dipahami, baru muncul percaya. Itulah percaya yang sesungguhnya, yang disebut dengan keyakinan. Makanya kalau kita berbicara agama, biasanya kan berbicara keyakinan. Hati-hati loh, keyakinan itu harus dibangun oleh sebuah pengalaman. Jadi jangan buru-buru percaya sama sesuatu kalau belum mengalami, maka disitulah perlu pembuktian. Makanya Rasulullah mengatakan al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu sesuatu yang dimulai dari kolbu. Al-iman tasdikun bil qalbi, iman itu pembenaran oleh kolbu. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa kolbu itu sebenarnya adalah rumah Tuhan. Qalbul mu'min baitullah. Langit dan bumi tidak akan cukup mendamu zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Jadi kalau begitu, bagaimana cara mengawali iman? Para nabi, para rasul mengawali iman dengan cara meniti ke dalam diri. Meniti ke dalam diri. Barangkali berulang-ulang saya mengatakan, ada contoh yang paling bagus di Quran, Nabi Musa. Kapan awal imannya Nabi Musa? Ketika Nabi Musa minta melihat Tuhan, kemudian Tuhan bertajali kepada Musa di puncak kesadarannya Musa, diabadikan dalam satu surat, surat Al-A'raf ayat 143, dan apa yang dikatakan Musa setelah mengalami pengalaman itu? Beliau mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, aku datang kepadamu, aku kembali kepadamu, kini awal aku beriman. Itu saja baru awal beriman, belum jadi orang beriman loh Musa. Jadi ketika Musa mengalami pengalaman spiritual di mana Tuhan bertajali di puncak kesadaran Musa, di Sidratil Muntahnya Musa, di gunungnya Musa, itu baru awalnya iman loh. Belum masuk kategori iman. Karena iman yang sesungguhnya kata Allah di Quran surat Al-Ankabut ayat yang ketiga, ketiga Allah mengatakan seperti ini. Hasiban nas ayutraku ayakulu amana
wahum la yuftanun. Apakah kamu akan dibiarkan mengatakan iman sebelum aku mengujinya? Jadi setelah awal iman dicapai, berikutnya sebelum menjadi orang beriman, di sini akan banyak sekali ujian-ujian yang mengantarkan seseorang untuk beriman. Jadi apa yang mengantarkan seseorang menjadi orang beriman? Ujian. Makanya orang yang sering lari dari ujian dijamin, walaupun dia sudah mengalami iman, tidak akan sampai pada jadi orang beriman. Karena apa? Setiap kali dia mau diuji, lari. Seperti mahasiswa yang mau dikasih ujian, lari, gak masuk kelas. Kan bingung dosen, mau nilai dari mana? Karena nanti ya ketika dinilai, kan berkas ujian yang dinilai. Lah ikut ujian saja enggak, bagaimana bisa dinilai? Hati-hati ya, jangan-jangan kita ini ngaku orang beriman, padahal kata Allah, bagaimana kamu orang beriman? Setiap kali aku ujian, kasih ujian, kamu selalu hilang dari ruang kelasku. Dan ruang kelasku, kata Allah adalah ruang kehidupan ini, semesta ini. Makanya di semesta ini dihadirkanlah banyak kontradiksi. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas iman. Sehingga sampai suatu saat kita jadi orang yang beriman. Itu pengertian iman. Sekarang, apa sih ciri lain orang yang beriman dalam kondisi formal? Kalau tadi kan dalam lingkup sosial. Nah, Quran mengajarkan yang luar biasa. Contoh yang sederhana, mohon ditanggapi dengan kesadaran. Nanti Bapak Ibu bisa baca Quran surat Al-Mu'minun, satu surat itu penuh. Saya tidak mungkin berkesempatan menyampaikan semuanya satu surat di kesempatan tanya jawab ini. Tapi saya akan sampaikan satu saja yang sangat krusial. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang beriman. Siapa orang beriman? Alladzina hum fi sholatihim khasi'un. Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ini baru satu loh. Siapa orang beriman? Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kalau menggunakan logika terbalik, yang tidak khusyuk dalam sholatnya, kan tidak beriman. Ini dalam aspek ritual loh. Belum aspek dampak. Makanya saya bilang tadi saya menjawab pertanyaan ini mundur. Dari belakang dulu. Ini kan dampak tadi. Dampak sosial, pelayanan, kedamaian yang membuat orang lain merasa tentram dengan keadaan dia, buahnya kan dari sini. Makanya orang khusyuk dalam sholatnya. Siapa orang yang khusyuk dalam sholatnya? Orang yang bisa mengingat Allah. Siapa orang yang bisa mengingat Allah? Yang sudah tahu dan kenal dong kepada Allah. Siapa yang tahu dan kenal kepada Allah? Yang sudah terbuka mata kalbunya. Makanya sangat masuk akal kalau Rasulullah mengatakan al-iman tasdikun bil qalbi. Iman itu terbukanya mata kalbu. Karena pembenaran oleh mata kalbu tidak terjadi kalau mata kalbunya tertutup. Baru wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Jadi sebetulnya permulaan iman itu dimensi kalbu. Hati-hati loh, kalbu bukan hati. Bukan percaya, bukan. Mengalami sendiri. Bagaimana kita bisa mempercayai sesuatu dengan tingkat keyakinan yang tinggi kalau kita sendiri tidak mengalami? Apalagi cuman cek jeng cenah. Apa kata orang? Kita tidak mengalami. Cuman apa kata orang? Yang dibaca dari buku. Jelas itu bukan pengalaman. Tapi itu adalah knowledge. Itu adalah informasi. Kadarnya hanya bersifat informatif. Disinilah perlunya pengalaman. Jadi pertanyaan dari Ayah Fahrizal tadi sangat luas kalau saya jawab. Siapa orang yang beriman? Tentu saja kalau menurut bahasa Quran, orang yang beriman adalah orang yang sudah terbuka penglihatan kalbunya kepada Tuhan. Sehingga dia bisa mengingat Tuhan kapan saja, di mana saja. Makanya gelar bagi orang yang beriman di Quran disebutnya ulul albab. Ulul albab itu sering disebut ahlul bait. Karena lub itu artinya adalah kolbu. Bagian kolbu yang terdalam namanya lub. Ulu itu pemilik. Ulul albab itu para pemilik kolbu. Makanya disebutnya ahlul bait. Makanya di zaman Rasulullah ya, para sahabat ada juga yang dapat gelar ahlul bait. Salah satunya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu termasuk ahlul bait. Nah, dimensi upacaranya dari iman yang tadi. Dimensi ritualnya, sholatnya mengingat Allah. Dampaknya adalah menjadi orang-orang yang penuh cinta kasih,
peduli. Seperti itu. Sehingga orang lain merasa damai. Nah, oleh karena itu, mohon maaf ya, iman menjadi tidak bisa lagi dibatasi oleh atribut. Karena orang beriman itu bukan soal atribut. Dan atribut itu ciri yang melekat tadi. Mohon maaf ya, bukan soal pakaian, bukan soal pengakuan, tapi atribut itu adalah ciri yang melekat sebagai nilai-nilai positif yang bisa dilihat secara langsung dan nyata. Jadi iman itu bukan pengakuan. Boleh saja mengaku beriman, gimana kalau nggak diaku sama Allah? Di Quran dikatakan ciri orang beriman itu sholatnya khusyuk. Kalau kita ingin mengaku sebagai orang yang beriman, harusnya tanya dulu pada diri saya, berhakkah saya mengaku orang beriman? Kata Quran cirinya adalah sholatnya khusyuk. Sudah khusyukkah sholat saya? Kenapa saya sholatnya tidak khusyuk? Kenapa saya tidak bisa mengingat Allah? Gara-gara apa? Ketika kita bertanya pada diri kita, maka akan mengalir jawaban dari diri kita. Syaratnya cuma satu, jujur. Makanya kebalikan orang yang beriman, kan orang yang tertutup. Iman itu sebetulnya adalah keterbukaan. Kebalikan dari iman itu adalah tertutup. Tertutup bahasa Qur'annya. Mohon maaf ya, kalau tidak suka dengan kata ini, tapi ini bahasa Qur'an. Bahasa Qur'annya, tertutup itu kafir. Itu sebabnya kata kafir sudah menjadi bahasa Inggris, cover, kan tutup. Jadi kondisi tertutup itu adalah kondisi yang membuat seseorang menjadi sulit untuk menjadi orang yang beriman. Tertutup terhadap pandangan orang, tertutup terhadap saran-saran dari orang, tertutup terhadap nasihat dari orang, merasa paling benar sendiri, merasa paling soleh sendiri, merasa paling hebat sendiri. Ketertutupan itu, hati-hati, itu mengindikasikan dalam diri kita nggak ada iman. Karena iman itu terbuka. Makanya ciri orang yang beriman bukan sekedar terbuka pintu kalbunya, tapi dia terbuka terhadap semua kebenaran dari manapun datangnya. Terbuka terhadap semua hidayah dari manapun datangnya. Terbuka terhadap setiap peristiwa dan dia bisa menangkap pesan-pesannya. Kalau iman dalam dimensi itu, iman itu menjadi sesuatu yang menenteramkan. Mohon maaf ya, kalau ada orang yang mengaku dirinya beriman, tapi kita takut dengan orang itu. Sukanya berdebat, sukanya menyalah-nyalahkan orang, sukanya menjustifikasi orang, bahkan sukanya menghukum orang. Sebetulnya dalam dirinya itu tidak ada kedamaian. Sebetulnya dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, pertanyaan ini pertanyaan yang sangat bagus. Dan pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan untuk kita semua yang ada di sini. Mari kita mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah layak mengaku sebagai orang yang beriman? Apakah ciri-ciri iman itu sudah melekat di dalam diri kita?